Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya adalah seorang guru nomaden, jadi saya tidak bisa bertahan terlalu lama di salah satu lembaga pendidikan tertentu. Jadi biasanya saya pindah-pindah. Ya, walaupun ada yang bisa bertahan cukup lama, tapi dalam hal ini saya menemukan satu kasus yang saya pikir itu sangat tragis, yaitu di salah satu sekolah yang pernah saya ajar. Saya datang ke sana sebagai guru pengganti. Lalu di situ saya mulai mengabsen siswa. Di antara sekian banyak itu ada satu siswa yang nggak ada. Pertemuan berikutnya nggak ada juga. Pertemuan berikutnya juga nggak ada. Padahal namanya ada di dalam absen itu. Dan sempat juga pernah mendapatkan beberapa nilai dari guru sebelumnya, guru yang saya gantikan. Maka saya nanya kepada siswa-siswa yang ada di sana, ini anaknya kemana kok nggak pernah ada? Lalu siswa-siswa teman-temannya itu kompak mengatakan bahwa dia tidak sekolah lagi. Loh, kok nggak sekolah lagi? Pada waktu itu saya mengajar kelas 3 semester 2. Kenapa si orangnya tidak sekolah lagi? Lalu dikatakanlah bahwa si perempuan itu, siswi itu memutuskan keluar dari sekolahnya karena malu, karena video-video pornonya itu disebarkan ke situs porno terbesar di dunia. Dan kemudian setelah dicek bersama teman-temannya, ternyata videonya itu mengandung namanya ditulis lengkap, alamatnya, nomor handphonenya, sekolahnya, bapak ibunya ditulis di judulnya dan keterangannya dan seterusnya bersama berbagai ungkapan, makian, celaan dan lain sebagainya. Kok bisa seperti ini? Maka ya, saya pikir sih dengan kultur masyarakat Indonesia yang seperti ini menjadi wajar ketika si perempuan itu memutuskan untuk tidak bersekolah lagi. Kasus-kasus seperti ini itu banyak sekali di Indonesia dan korbannya juga sangat banyak sekali di Indonesia. Tetapi beda dengan masalah-masalah kriminal yang lain, masalah kriminal yang seperti ini tuh tidak ditindaklanjuti. Selesai sampai di situ, udah gak diapa-apain lagi. Dinikmati saja, di-download, tapi kemudian tidak ada pemecahan masalahnya. Padahal kita mengetahui persis di situ ada korbannya. Dan korbannya bisa saja depresi atau bunuh diri gara-gara masalah yang seperti itu. Tetapi kan kita semuanya mengabaikan itu. Jadi, kalau misalkan di sini Baraya adalah seorang perempuan, kemudian Baraya memiliki hubungan khusus dengan seorang laki-laki, kemudian Baraya melakukan hal-hal yang berlebihan, kemudian direkam, kemudian disebarkan, maka Baraya bukan satu-satunya orang yang seperti itu. Baraya tidak sendirian. Tetapi ketika Baraya memperjuangkan masalah ini, ketika Baraya melaporkan, maka Baraya bisa dikatakan benar-benar sendirian. Karena apa? Karena tidak akan ada yang mau peduli. Orang hanya senang nontonnya, tetapi gak akan ada yang peduli dengan kasus seperti ini. Kita punya datanya, oke? Datanya seperti ini. Jadi kita mulai dari sebuah asumsi untuk sampai ke sebuah data. Di Indonesia itu ada banyak sekali kasus tentang perempuan yang fotonya itu atau videonya itu dijual atau disebarkan ke media sosial atau ke platform-platform penyedia pornografi. Nah, tetapi yang melaporkannya itu tahun 2020 itu hanya sekitar 1.400 kasus, 1.400 orang. Dari 1.400 yang melapor itu hanya 10% yang sampai ke pengadilan. Artinya yang ditindaklanjuti itu hanya sampai 10%. Jadi saya mohon maaf bapak-bapak polisi, ini datanya memang hanya 10% yang ditindaklanjuti. Dan setelah 10% yang ditindaklanjuti masuk ke pengadilan, itu pun tidak semuanya selesai sampai happy ending. Justru banyak diantaranya yang malah menjadi sangat-sangat sad ending. Yaitu banyak orang-orang yang melaporkan itu justru malah dikriminalisasikan, dialah yang dianggap sebagai biang dari penyebaran itu dan akhirnya dirinya lah yang dipenjara. Jadi ada perempuan kemudian dilecehkan, kemudian fotonya disebar, aibnya dibongkar dan sebagainya. Setelah itu ketika dia lapor ke penegak hukum, dia malah dipidanakan. Seperti itu. Kalau Baraya masih bingung juga dengan kasus seperti ini, Baraya bisa ingat kasus Ibu Baik Nuril. Beliau itu adalah korban pelecehan seksual dari seorang laki-laki. Ketika dia melaporkannya, dia malah dipenjara gara-gara menyebar fitnah, undang-undang UTE dan sebagainya. Jadi, kalau saya sebenarnya mau diskusi atau kalau bisa berdebat misalkan dengan orang-orang yang terkait dengan undang-undang pornografi di Indonesia. Saya pikir di situ tuh ada beberapa cacat logika. Di antaranya adalah begini, ada undang-undang misalkan yang nomor 8 itu yang menyebut bahwa orang bisa dipidanakan kalau dia misalkan dengan sukarela, dengan setuju, dengan mau itu memvideokan atau merekam aktivitas-aktivitas tidak seronoknya dan kemudian atau menyebarkannya dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada perbedaan yang sangat mendasar Baraya. Kalau
merekam video-video sendiri itu adalah masalah privat. Negara gak berhak ikut campur di situ. Karena merekam itu masalah privat. Yang jadi masalah adalah kalau disebarluaskan. Kalau sudah disebarluaskan, maka itu bukan menyangkut privat lagi. Tapi itu terkait dengan banyak orang. Itu harus diusut, itu harus diselesaikan, harus dibuat peraturan-peraturannya. Tetapi kalau merekam, itu urusan dirinya sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah di Indonesia ini banyak perempuan yang setuju sama, misalkan sama pacarnya, atau sama pasangannya, atau sama suaminya, dia setuju direkam. Kan nggak salah kalau itu, karena itu adalah masalah privasi. Jadi yang nggak usah diapa-apakan. Yang dijadikan masalah itu adalah yang menyebarkannya. Nah, di Indonesia banyak sekali perempuan-perempuan yang ketika video dan fotonya disebar kemana-mana sama si laki-lakinya itu, dia tidak bisa apa-apa dan tidak berani lapor. Karena kalau misalkan dia lapor, kamu dulu pas melakukannya setuju nggak di video, di kamera? Ya setuju, ya makanya kamu yang dikriminalisasikan. Makanya dari jutaan kasus di Indonesia, atau ratusan ribu mungkin kasus di Indonesia, yang melapor itu, yang berani melapor hanya 1.400 orang. Dan dari 1.400 orang itu yang berani masuk ke pengadilan itu hanya 10%-nya saja. Dan dari 10%-nya itu masih banyak yang justru si perempuannya yang kena deliknya. Jadi korban malah dipenjara. Korban yang dipersekusi, yang dipermalukan, yang aibnya dipertontonkan ke seluruh dunia. Kemudian ketika dia melapor, dianya yang malah masuk penjara. Keadilan macam apa yang ada di Indonesia yang semacam ini? Ini juga masalahnya seperti yang kemarin dulu juga, atau beberapa di episode yang sebelumnya juga pernah saya ungkapkan. Kan misalkan seperti ini, ada seorang artis dagang daging, kemudian dia disewa oleh seorang pejabat. Dan tidak mungkin pejabat itu bisa nyewa artis semahal itu karena gajinya nggak mungkin besar. Maka dipastikan itu adalah uang haram. Begitu kan? Nah, sampai sejauh ini, kalau misalkan ada prostitusi artis, pasti si perempuannya yang ditampilkan, si perempuan yang dibongkar aibnya, tapi pejabatnya nggak pernah disebut. Ya, karena hukum kita itu timpang, hukum kita itu bias, hukum kita itu bisa dikatakan aneh. Ya, ayo kita diskusikan terkait dengan hal ini, tapi saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat-sangat janggal dan sangat-sangat aneh. Tapi Baraya beginilah ya, kan kita itu memang terbiasa untuk mendiamkan sesuatu yang menurut kita itu menyenangkan gitu. Jadi pikirannya itu egois. Ini adalah masalah kriminal, ini adalah masalah yang tidak baik, dan ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi karena ini yang menjadi korbannya cuma satu, dan yang diuntungkannya itu begitu banyak, maka diabaikan. Kan korbannya itu hanya perempuan satu itu, yang depresi dia, yang gila dia, yang bunuh diri cuma dia. Sedangkan yang lainnya nonton, ngedownload, dan gak peduli tentang latar dari foto atau video yang dimaksud itu. Kita nggak pernah tahu tentang bagaimana pertengkaran yang ada di dalamnya. Kita nggak pernah tahu bagaimana depresi orang-orang yang terlibat dalam foto dan video itu dan sebagainya. Kan kita nggak peduli dengan itu semua. Dan karena itu, maka masalah-masalah seperti ini tidak pernah diungkit, tidak pernah diwacanakan, tidak pernah diselesaikan. Karena korbannya ya cuma satu itu saja. Jadi buat Baraya, misalkan para pengocok handal, saya misalkan tanya sama Baraya, kan Baraya seneng dan Baraya bisa menemukan banyak sekali di internet foto-foto perempuan yang made in Indonesia dan seperti itu dan sebagainya. Baraya menikmati itu kan, Baraya ngedownload itu kan, tapi Baraya pernah berpikir bahwa ada di antara mereka itu yang depresi atau bahkan bunuh diri. Baraya tidak berpikir ke arah sana kan. Karena itu, maka ini adalah menjadi sebuah masalah yang diabaikan saja, karena yang dirugikan hanya satu perempuan itu dan kita semua diuntungkan karena kesangian-kesangian yang dihasilkan itu. Kemarin saya baca di BBC ada kasus, ya sebut saja namanya Bunga. Bunga itu pacaran dengan seorang laki-laki sejak SMP. Dan ya hubungannya baik sekali, mesra dan lain sebagainya. SMP lanjut sampai SMA lanjut. Ya karena memang hubungannya dari awal, jadi mereka itu sudah saling berbagi secara keseluruhan, termasuk juga perilaku-perilaku yang semestinya tidak diizinkan untuk norma kita. Nah, mereka melakukan itu. Nah, ketika sudah masuk kuliah, nah ini si laki-lakinya itu mulai berpikiran dan bertindak aneh. Jadi si perempuannya itu gak boleh kesana kemari. Si laki-lakinya itu tiba-tiba posesif. Jadi nomor HP-nya selalu digeledah gitu ya, dipasangin aplikasi apa dan sebagainya. Gak boleh ngobrol sama cowok, gak boleh berteman sama cowok. Kalau kerja kelompok harus sama cewek lagi. Pokoknya mah posesif gitu. Bahkan si laki-lakinya itu antar jemput si perempuan itu untuk memastikan bahwa si perempuan gak punya pikiran ke laki-laki yang macam-macam dan sebagainya. Pokoknya menjadi sangat-sangat positif sehingga si perempuannya justru malah ilfeel. Ketika si perempuannya mulai ilfeel, maka
si perempuan itu malah memutuskan untuk ya udah kita putus aja. Ketika mulai ada ancaman putus aja, maka si laki-lakinya itu menjadi semakin agresif, menjadi semakin marah, sering melakukan tindakan kekerasan di ranah privat maupun di depan orang. Pernah juga melakukan kekerasan di depan keluarga si perempuan itu sendiri dan di teman-teman kuliahnya, di depan mata banget. Itu sudah biasa terjadi berulang-ulang seperti itu, dan pada akhirnya kalau ngomong putus lagi, sekali lagi, maka video dan fotonya akan disebar ke keluarga. Ini adalah ancaman yang sangat serius. Dan setelah itu dikuntit kemana-mana. Si perempuannya setiap mau ngomong putus atau berantem atau apa, pasti ancamannya adalah saya akan sebarkan foto-foto ini. Dan pada akhirnya, pada ujung-ujungnya adalah dalam satu pertengkaran, si perempuannya nggak ngajak putus, tapi si laki-lakinya yang langsung malah menyebarkan fotonya kemana-mana. Si perempuannya takut, si perempuannya depresi, si perempuannya ketakutan luar biasa. Dia awalnya tuh perempuan yang sangat ceria, yang sangat periang, yang gaul begitu, tapi tiba-tiba menjadi setengah gila, menjadi gampang nangis, menarik diri, nggak mau ketemu sama orang lain, nggak apa-apa. Dia mau curhat pada siapa? Dia lapor sama polisi. Kalau lapor sama polisi, masalahnya bisa jadi panjang tanpa ada penyelesaian berarti. Kan banyak kasus-kasus yang seperti ini dan tidak ditangani kan. Saya mohon maaf, ini datanya memang ada yang seperti ini kan. Nah, jadi kalau udah seperti ini gimana? Ya tidak ada apa-apa, dan foto-fotonya itu akhirnya apa? Foto-fotonya viral, disenangi oleh banyak orang, masuk ke berbagai podcast, diketawain sama ini bla 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 bla. Tetapi ya sudah, korbannya sama satu perempuan itu saja. Dia depresi, dia berkali-kali ingin bunuh diri walaupun gagal, tetapi tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Apakah si laki-laki yang melakukan penguntitan, pemerasan, pemaksaan, pelecehan, kekerasan dan lain sebagainya itu dipidanakan? Tidak. Selesai semua di situ. Termasuk undang-undang yang kita miliki juga, misalkan undang-undang pornografi itu kan nggak ngaruh sama sekali. Undang-undang itu sebenarnya dibuat dengan rapat yang sangat panjang, dengan perdebatan yang sangat hebat, dan memakan uang sampai miliaran rupiah. Tapi apakah bisa melindungi perempuan-perempuan dalam kondisi yang seperti ini? Datanya sama sekali tidak. Justru malah perempuan-perempuan yang seperti ini malah dipidanakan, dikriminalisasikan kalau dia berani melapor. Kasusnya banyak yang seperti ini, dan ini pun datanya ada. Makanya ya dalam hal ini sih banyak juga yang akhirnya merasa putus asa karena ya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saran saya sih di akhir video ini, buat baraya yang perempuan jangan ngikutin Agnes Monica. Ketika dia nyanyi cinta ini kadang-kadang nggak ada logika. Nggak, cinta itu harus pakai logika. Baraya, kalau baraya hanya mencintai, ketertarikan atau hal yang semacam itu baraya nggak jauh dari hewan, binatang. Ketertarikan seksual semacam itu nggak jauh dari situ. Tetapi baraya menjadi manusia kalau baraya menggunakan logika berpikir. Ketika baraya mau mendekati seseorang, baraya pikirkan bagaimana sikapnya, wataknya, masa depannya, kepemimpinannya, pemikirannya, gagasannya, latar belakangnya, ekonominya. Semuanya harus dijadikan bahan pertimbangan untuk menerima apakah si laki-laki ini layak untuk saya atau tidak. Karena dalam kultur masyarakat Indonesia sampai sejauh ini perempuan itu diplot untuk dipilih, bukan memilih. Dan karena itu, kalaupun baraya memang tidak mau keluar dari plot ini, maka jadilah perempuan yang berlogika, yang bernalar, yang berpikir kalau saya mau sama ini, saya harus ada alasannya kenapa. Bukan menerima apa adanya, tapi menerima ada apanya di situ gitu. Sekali lagi buat perempuan, jangan berpikir untuk menemukan laki-laki yang seperti itu. Jangan berpikir untuk menemukan laki-laki yang penting mencintai saya. Gak seperti itu. Hindarkan laki-laki yang posesif, hindarkan laki-laki yang agresif, hindarkan laki-laki yang egois dan lain sebagainya. Hindarkan karakteristik buruk laki-laki, dan kemudian menjadilah perempuan yang benar-benar layak untuk mendapatkan laki-laki yang pantas dalam artian yang sesungguhnya. Dan pria dalam artian yang sesungguhnya itu adalah pria yang menghormati perempuan sebagai manusia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.